Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita mau preview ya pertandingan North London Derby yang nanti akan berlangsung hari Minggu ya. Dan ya, ini pertandingan menurut saya ujian, akan menjadi ujian berat bagi Arsenal. Kenapa? Ya, satu, memang Spurs ini juga termasuk apa namanya, tradisional Big Six ya. Jadi untuk tim Big Six EPL tradisional, plus kita kehilangan dua pilar midfield kita ya, Declan Rice dan Martin Odegaard. Declan Rice ini sebagai karena eh, hukuman larangan bertanding karena kartu merah. Lalu Martin Odegaard cedera saat membela timnas. Berita terakhir ini cederanya keseleo ya. Jadi kalau mau dibilang keseleo lah, sprain ankle gitu kan, keseleo, dan masih akan diperiksa lebih lanjut gitu ya. Perkiraan sembuhnya itu minimal butuh perawatan minimal itu 3 minggu, itu berita terakhirnya. Semoga sih ya nggak, bukan sesuatu yang serius ya. Jadi pemeriksaan awal itu katanya tidak ada tulang yang patah atau retak gitu ya. Ya semoga lekas sembuh aja, tapi juga jangan terlalu diburu-buru gitu ya. Lalu kita juga kehilangan Mikel Merino ya, yang belum sempat debut karena cedera saat latihan gitu kan. Lalu juga Calafiori yang diragukan bisa tampil di North London Derby ini karena ya sama juga kemarin pada saat membela timnas, dia juga cedera gitu kan, cedera otot paha gitu ya. Perkiraan untuk Calafiori sendiri sih lebih cepat sih, harusnya bisa lebih lebih cepat lah, lebih tuntasnya lebih cepat gitu. Tapi ya sekali lagi nggak usah diburu-buru. Yang penting kita para pemain ini ya sembuh dengan baik sehingga nanti ke depan bisa bermainnya lebih langgeng juga dan lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya ini untuk formasi kita ya. Ini menurut saya formasi terbaik kita untuk musim ini ya. Sebelumnya teman-teman, ini apa yang akan saya isi di sini kan adalah opini saya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, punya perkiraan yang lain, nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan gitu kan. Kalau ada yang nggak setuju dengan omongan saya sih, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke? Ya, jadi ini adalah tim terbaik kita ya. Jadi formasi terbaik kita musim ini. Dan untuk North London Derby besok ini, kita tadi ya saya bilang ini Declan Rice ya, ini tidak bisa diturunkan karena larangan bermain satu pertandingan. Martin Odegaard cedera, Calafiori juga masih diragukan jadi cedera juga. Lalu juga Mikel Merino, mana tadi Merino, nah ini Mikel Merino, ini juga cedera ya. Jadi kita ada 4 orang ya, dan ini kok ya pas-pasnya 3 diantaranya ini adalah midfield kita gitu kan. Declan Rice, Odegaard dan Merino. 3 pemain ini eh, tidak bisa diturunkan. Satu cedera, sorry, satu kartu merah, 2 cedera untuk midfield gitu ya. Jadi banyak yang bilang ini adalah krisis gitu ya. Jadi krisis midfield. Ya kalau mau dibilang krisis juga apa ya, bisa sih dibilang krisis, tapi menurut saya ini juga masih ada beberapa pemain yang bisa mengisi gitu kan. Pertama, saya ingin, perkiraan saya ini untuk strategi yang konservatif ya. Jadi perkiraan yang akan diturunkan gitu. Ya, yang pertama kita kalau dari sisi yang konservatif gitu. Jadi kalau konservatif ini maksud saya adalah ya yang kira-kira permainannya nanti akan mirip-mirip lah dengan pemain kita biasanya. Dan kemarin saya sempat bilang ya pada saat saya memberitakan cederanya Odegaard ini, ya kita bisa menurunkan ini adalah Ethan Nwaneri ya. Karena Ethan Nwaneri ini dia secara profil permainan dia sangat mirip dengan Odegaard. Bahkan mungkin kalau mau dibilang ya eh, kayak copy paste-nya Odegaard gitu ya. Tapi
ya ada satu hal yang menurut saya berubah pikiran gitu kan. Yang kemarin saya bilang Ethan Nwaneri harus step up. Kali ini saya merubah opini saya gitu. Menurut saya Ethan Nwaneri ini jangan diturunkan sebagai starter untuk pertandingan besok. Kenapa? Penalaran saya, jadi logika saya, Ethan Nwaneri ini usianya masih 17 tahun, ya. Jadi secara fisik dan mental menurut saya dia masih belum cocok untuk bermain di permainan derby yang tentunya akan sangat intens dan akan sangat kasar gitu. Jadi untuk kelanggengan karirnya Nwaneri menurut saya jangan diturunkan dalam pertandingan ini. Saya tidak mau meresikokan dia sebagai pemain muda ya karena kalah intens gitu kan, kalah kasar gitu nanti malah jadi cedera gitu. Jadi menurut saya Ethan Nwaneri sebaiknya nanti kalau memang mau diturunkan debut ya nanti pas Carabao Cup aja ya melawan Bolton gitu kan. Kalau pertandingan ini ya North London Derby ini melawan Spurs ini seandainya ya kita di menit ke-70 sudah unggul 2-0 gitu. Oke lah kita nanti bisa masukkan Nwaneri, tapi selain itu menurut saya akan sangat berisiko untuk menurunkan Ethan Nwaneri gitu di pertandingan yang menurut saya pasti akan sangat kasar gitu ya. Ya ini suatu hal yang biasa ya kalau Arsenal melawan Spurs ini pertandingan akan berjalan kasar gitu ya. Nah, jadi ya ini juga satu pemain lagi yang menurut saya tidak bisa kita turunkan. Ya, yang pasti yang pertama kita ngomong di back kiri ini kemungkinan besar sih menurut saya ini akan diturunkan adalah Jurriën Timber ya. Ya, jadi Timber yang akan mengisi untuk back kiri. Nah, gimana dengan posisi ini ya? Posisi ini di midfield kita. Kalau yang tadi ini kita ngomong kan yang untuk yang konservatif ya, kemungkinan besar ini akan ditarik adalah Havertz akan ditarik ke sebelah kiri sini, midfield kiri. Lalu Gabriel Jesus yang kabarnya sih sudah fit lagi ya. Ini yang akan menjadi ujung tombak kita di nomor 9. Jadi di posisi central forward. Nah, lalu untuk di midfield kanan ini siapa yang akan mengisi? Menurut saya ini bisa kita lakukan adalah Bukayo Saka yang ditarik ke belakang. Ya, Bukayo Saka yang ditarik ke belakang, lalu Raheem Sterling yang mengisi posisi penyerang sayap kita dari sebelah kanan gitu. Menurut saya pribadi ini mungkin bisa menjadi salah satu pola pola permainan yang konservatif bagi Arsenal ya. Jadi ini untuk ya supaya permainan kita mirip-mirip dengan permainan kita yang biasanya gitu. Eh untuk pola konservatif yang kedua. Jadi untuk pola konservatif ini saya ada dua pola ya. Untuk formasi kita ganti menjadi 4-2-3-1 gitu ya. Oke, sebentar ini saya tarik dulu ini Sterling. Nah, ini Jesus juga kita tarik dulu. Nah, penyerang di depan ini di sini Saka di depan sini ya 4-2-3-1. Kalau dengan 4-2-3-1 ini Partey ini lalu dengan Jorginho. Mana ya dengan Jorginho. Ya Partey ini dengan Jorginho sebagai double pivot kita di belakang. Jadi menurut saya ini akan lebih lebih bertahan ya, mainnya akan lebih transisi counter attack. Dimana di sini Saka agak mundur sedikit, Martinelli juga agak mundur sedikit ya. Di sini Havertz sebagai penyerang bayangan. Lalu ini kenapa tadi Jesus saya tarik ya? Lalu Jesus yang menjadi ujung tombak di depan atau mungkin bisa dibalik juga gini kan. Jadi Havertz yang di depan, Jesus yang di belakang sini ini juga nggak masalah dan menurut saya ini bisa sangat ditukar-tukar gitu kan untuk posisinya. Cuman menurut saya sih kayaknya kalau kita akan memakai 4-2-3-1 ini Jesus yang akan menjadi penyerang di ujung tombak kita gitu. Jadi menurut saya ini juga formasi yang konservatif ya, tapi mungkin akan lebih bertahan kalau kita memakai pola seperti ini. Jadi ya dua defensive midfield gitu kan.
Jorginho dan Thomas Partey, ini pasti polanya akan lebih bertahan gitu. Saya juga punya satu lagi, ini pola ya 4-3-3 juga, cuman mungkin agak lebih nyeleneh gitu ya. Kenapa saya bilang agak lebih nyeleneh? Karena kita akan memasukkan beberapa pemain yang menurut saya bukan biasanya gitu ya. Nah, ini di depan ini kita tetap Martinelli, Havertz dan Saka ya. Nah, karena ini 4-3-3. Lalu Thomas Partey sebagai defensive midfield kita. Nah, di sebelah kiri sini menurut saya bisa kita turunkan, ini adalah Zinchenko. Ya, kita lihat di apa ya, di pertandingan pramusim gitu kan. Di pertandingan pramusim Zinchenko ini sebagai fullback ini mainnya cukup cukup maju ke depan ya. Sangat jauh maju di depan Zinchenko pada saat pramusim kita lihat. Dan menurut saya ini bisa dijadikan dia menjadi midfield di sebelah kiri kita ya, dimana dia mungkin nanti bisa overlapping, bisa bertukar posisi dengan Martinelli gitu, seperti yang kita lihat pada saat pramusim gitu kan. Atau dia nggak terlalu sampai maju, dia tetap mainnya di kisaran midfield sini, untuk menjaga apabila Timber nanti yang overlap ke depan gitu. Nah, ini menurut saya bisa kita lakukan Zinchenko nih yang di sebelah sini. Lalu yang di sebelah kanan sini siapa? Di sebelah kanan sini kita akan pakai Trossard. Sorry, ini Jorginho. Trossard ini ya. Jadi di sebelah kanan sini kita pakai Trossard. Ini mungkin agak terlalu, Trossard ini mungkin agak meragukan ya buat saya. Kenapa? Karena walaupun dia bisa sih bermain di sisi sebelah kanan, tapi dia lebih dominan biasanya main di sebelah kiri gitu kan. Tapi Trossard ini juga ya, kalau saya bilang dia akan mengisi peran kreatif yang ditinggalkan oleh Odegaard gitu kan. Jadi ya, untuk peran kreatif ini yang menurut saya kita perlu punya, yang ya tadinya ini kan perannya Odegaard, tapi menurut saya Trossard ini juga mampu untuk memberikan peran kreatif. Cuman apakah dia bisa melakukannya dari sisi kanan? Nah, itu yang saya agak ragukan. Makanya saya bilang ini mungkin adalah formasi nyeleneh saya. Ya, jadi yang menurut saya agak aneh dan mungkin bisa membuat kaget lawan gitu kan. Tapi ya kalau dari saya ini kemungkinannya kecil sih untuk akan memakai formasi seperti ini gitu ya. Kemungkinan besar tadi ada opsi ke satu atau kedua, tergantung nanti dari Arteta apakah ingin bermain lebih menyerang atau ingin bermain transisi counter attack gitu kan. Nah, itu sih jadi perkiraan saya ya. Dan sekali lagi, ini semua opini pribadi saya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain yang berbeda gitu kan, punya formasi lain gitu kan, boleh tulis di kolom komentar lah. Menurut kalian formasinya gimana dan siapa yang diturunkan gitu. Ya, tadi sekali lagi saya merubah pikiran saya tentang Ethan Nwaneri karena ya tadi pertandingan ini kayaknya terlalu berat bebannya bagi Nwaneri. Ya, jadi kalau misalkan ini lawannya apa ya, Crystal Palace gitu kan, atau eh eh, mana lagi ya, jadi Nottingham Forest gitu ya, menurut saya oke lah, bisa kita jadikan Nwaneri sebagai starter. Tapi untuk North London Derby dan kita bertamu lagi ya ke White Hart Lane, menurut saya kayaknya sangat berisiko untuk kita menurunkan Ethan Nwaneri. Ya, itu aja sih dari saya teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah nge-like, share, dan subscribe ya. Dan untuk teman-teman tadi sekali lagi yang punya pendapat berbeda, boleh silakan tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.